Selamat selamat siang Bu Titik dan teman-teman. Jadi ini nama gedungnya itu Refresh Point Building. Jadi pertama-tama itu latar belakang dibangunnya mixed use building ini berdasarkan hasil analisa yaitu muncullah tujuan dari dibangunnya bangunan ini yaitu untuk memberikan hiburan dan penyegaran bagi pengunjung, untuk mendukung penggunaan transportasi umum dan juga memberikan relaksasi melalui udara alami yang sejuk bagi pengunjung. Terus juga ada fakta dari saat ini yaitu terletak di Lebak Bulus, tingkat ekonominya middle to low class, dan saat ini merupakan titik persinggahan untuk penduduk di luar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi yang akan datang ke Jakarta. Permasalahan dari saat ini yaitu minimnya ruang publik dan ruang hijau, kepadatan lalu lintas, dan juga minimnya jalur pedestrian. Kebutuhan dari saat ini yaitu membutuhkan area yang nyaman dan beristirahat, akses yang praktis, juga refreshment dan menghibur. Sehingga muncullah konsepnya yaitu Oasis. Kenapa Oasis? Karena Oasis berarti sebuah pulau yang berisikan sumber kehidupan di tengah-tengah padang gurun. Padang gurun ini menggambarkan seperti saat kita yang keadaannya cukup kering, yang di sekitarnya tuh berisikan bangunan semua dan penduduk dengan pemukiman yang cukup padat dan juga polusi udara, sehingga dengan adanya Oasis ini akan memberikan dampak yang cukup baik untuk lingkungan sekitarnya. Dengan luas kurang lebih 31.200 meter persegi, bangunan ini menyediakan program ruang yang sesuai dengan konsepnya seperti ruang terbuka hijau, indoor-outdoor food court, mini bioskop, tempat tinggal, dan juga tempat bermain. Jadi yang pertama itu retail. Jadi ini ground floor plan-nya. Jadi pintu masuknya itu dari sini. Nah, jadi ini tuh pedestrian oriented, jadi masuknya itu yang diutamakan adalah pejalan kaki yang langsung dari MRT yang sebelah sini. Jadi ini tuh pedestrian entrance, jadi waktu kita masuk, kita dihadapkan dengan ada teras seperti ini dan langsung bertemu dengan ruang terbuka hijau. Dan juga ada bagian taman dan ada tempat untuk bermain anaknya juga. Terus ini adalah di bagian saat kita jalan masuk, kemudian di sebelah kanan ada GoFood area dan juga tempat makan untuk GoFood area yang bersifat outdoor. Dan begitu kita masuk ke dalam satu bangunannya, di bagian sebelah kanan terdapat arcade room dan juga biliar. Dan di sebelah kirinya ini ada mini supermarket dan sebelah sini ada live music. Nah, untuk kesan pertama begitu masuk ke dalam bangunan ini yaitu ditemukan dengan kios-kios yang menjadi sebagai pembatas sirkulasi antara kita tuh mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi kalau misalkan ke kiri ini tuh aktivitasnya lebih light, lebih tenang, yaitu kayak ke supermarket, ke live music, dan sini ada mini restoran juga. Nah, kalau ke sebelah kanan ini itu lebih aktif gitu aktivitasnya, jadi ada tempat bermain, ada biliar juga, dan di sebelah sini ada kayak mini coffee shop gitu. Jadi setiap sisinya itu dimanfaatkan untuk dengan adanya kios ini akan menambahkan pendapatan pada setiap sisinya gitu. Nah, ini pada lantai 2. Jadi lantai 2 ini merupakan food empire. Jadi isinya itu khusus makanan semua. Jadi sebelah sini adalah toko makanan, yang sebelah sini itu bagian beverage dan juga minuman atau snack store. Dan sisi sebelah sini adalah sisi tempat makan outdoor, dan yang sebelah sini adalah indoor. Yang gambar ini yang merupakan sisi sebelah sini dan yang ini merupakan sebelah sini. Dan yang ketiga itu pada lantai 3 merupakan light activity area. Jadi di lantai 3 ini tuh aktivitasnya udah lebih tenang lagi daripada lantai 2. Jadi akan mendapatkan relaksasi itu sendiri. Jadi begitu kita naik dari eskalator, kita untuk sebelah kanannya kita ketemu dengan library,
ini bentuk library-nya. Jadi ini pada malam hari dan ini ketika siang hari. Dan sebelah sini itu ada mini art gallery, dan juga bagian tengah sini itu adalah Brown Sugar Empire, jadi untuk kayak jajan-jajan gitu. Terus sebelah sini juga merupakan retail untuk shopping area. Dan pada lantai 4 adalah mini bioskop. Jadi bangunan ini memiliki 3 bioskop yang terbagi menjadi 2 ukuran. Yang satu ini dapat menampung kurang lebih 60 orang, dan yang satunya lagi ini kurang lebih 40-50 orang. Dan ini merupakan perspektifnya. Dan bagian ketiga adalah apartemen. Apartemen ini memiliki konsep yaitu Unite dan Source. Jadi dengan konsep Unite ini diaplikasikan melalui penempatan per unit yang menggabungkan berbagai kedua kelas ekonomi, yaitu apartemen yang memiliki 2 bedroom dan juga 3 bedroom. Fasilitasnya itu juga akan menyatukan kelas ekonomi yang ada pada bangunan ini melalui fasilitas yang ada. Dan juga Source itu diaplikasikan melalui green space yang ada hampir setiap lantainya, dan juga fasilitas seperti kantin kecil dan juga ruang-ruang publik yang akan memberikan relaksasi bagi penghuninya itu sendiri. Nah, ini denah tipikal untuk apartemen yang 2 bedroom. Jadi memiliki 2 bedroom dan juga balkonnya. Dan ini potongannya. Dan ini perspektifnya. Jadi ini master bedroomnya. Jadi setiap kamarnya itu memiliki view ke depan dan pasti memiliki jendela. Dan ini balkon yang langsung menghadap ke kolam renang infinity pool-nya itu sendiri. Dan ini yang denah per unit 3 bedroom yang seluas 120 meter, terdiri dari 1 master bedroom, 2 bedroom, 1 kamar mandi dengan bathtub, dan juga kapasitasnya lebih besar daripada yang 2 bedroom. Dan ini perspektifnya, ini untuk yang master bedroom, ini untuk living room-nya, ini untuk balkonnya sama juga menghadap ke kolam renang itu, dan ini bagian tengah dari dapur ke living room itu sendiri. Lalu ini floor plan tipikal pada apartemennya. Jadi apartemen ini pada lantai 5 dimulai dari lantai 6. Lantai 6 terdapat 4 unit apartemen, dan juga ini mulai dari lantai 8 sampai lantai 12. Jadi terdapat 120 meter persegi dan 37 unit 2 bedroom. Dan ini fasilitas yang ada pada lantai kelima. Jadi waktu kita pertama kali masuk itu ditemukan dengan lobby, ini lobby apartemen, dan pada lobbynya itu sendiri juga terdapat area untuk bermain anak. Dan ini fasilitas yang ada pada lantai 6. Jadi waktu kita masuk ke lantai 6 ini, dikarenakan minimnya view untuk keluar, sehingga hanya terdapat 4 unit apartemen, dan bagian tengah sini merupakan fasilitas yang disediakan untuk penghuni dapat beraktivitas di dalam apartemennya itu sendiri, dan juga mereka dapat berinteraksi antar sesama penghuni. Jadi ini itu bagian sini yaitu kids children area, dan sebelah sini itu coffee shop dan juga mini kantin. Dan yang pada lantai 7 terdapat infinity pool, kolam renang yang ada di sebelah sini, dan juga fitness area yang ada di sebelah sini. Dan sisanya itu adalah program ruang pendukung untuk kedua aktivitas ini, yaitu seperti ruang ganti, klinik, ruang kontrol, dan juga locker. Yang keempat merupakan environmental responsive. Jadi pada bangunan ini juga merespon terhadap lingkungan sekitar. Jadi ini merupakan potongan skematik dari sisi yang lantai 2 dan ke lantai 3. Jadi ini itu lantai 2 yang terletak pada Food Empire tadi. Nah, lantai 2 ini tuh bersifat pasif design, jadi dia tuh terbuka semua, sehingga
udara bisa langsung masuk ke dalam bangunan sehingga mengurangi biaya penggunaan AC. Dan juga pada lantai 3 ini merupakan library yang akan memberikan efek daylighting yang langsung sehingga meminimkan juga penggunaan lampu. Dan ini secara potongannya, potongan dari wall detail section environmental responsive. Dan secara akses, karena tujuannya adalah mendukung program penggunaan transportasi umum, sehingga bangunan ini didesain untuk mengutamakan jalur pedestrian. Jadi terdapat 2 jalur pedestrian, yaitu pada jalur utama yang langsung straightforward masuk ke dalam bangunan, dan juga terdapat pada sisi kanan untuk pada sisi jalan raya, sehingga apabila orang jalan dari sini bisa langsung masuk. Dan juga yang warna ungu ini merupakan jalur sepeda, yang hijau merupakan jalur motor, yang biru merupakan jalur mobil, dan juga loading dock itu sendiri di bagian belakang. Jadi untuk kendaraan pribadi itu sendiri semuanya diletakkan di bagian belakang karena bangunan ini memprioritaskan penggunaan transportasi umum dan juga pejalan kaki. Namun juga tetap mendukung adanya penggunaan kendaraan pribadi. Dan ini secara slide konteksnya. Terima kasih. Dari pihak ini dari Entre ada yang mau ditanya nggak? Maksudnya apakah ada yang kurang jelas atau ada konsep yang gimana yang mau ditanyakan? Tadi yang Maya Joan tahun berapa ya selesai? Kenapa? Tahun berapa ya selesainya tadi bangunannya? Untuk pembangunan gitu biasanya lebih itu tergantung ininya sih, developernya. 2023 gitu mungkin nggak selesai. Kenapa? Tahun 2023 gitu mungkin nggak selesai. Sebenarnya kita belum memperhitungkan waktu pembangunannya gitu. Oke. Terus kira-kira butuh dana berapa ya kalau kayak gitu tadi bangunannya? Untuk dana juga kita belum sih. Cuman kurang lebih materialnya udah tahu kita mau pakai apa gitu. Boleh jelasin dikit materialnya apa nggak? Kalau materialnya untuk strukturnya kita kalau saya pakai baja, terus untuk dinding fasadnya itu menggunakan kaca yang double glass, dan juga plat lantainya menggunakan plat beton, dan dinding sisi bangunannya itu pakai beton bertulang dan batu bata. Tapi karena bangunan ini ada sistem pasif desainnya, jadi juga mengurangi biaya penggunaan energi itu, kayak misalkan penggunaan energi AC dan juga lampu. Terus boleh tanya lagi tadi jumlah apartemennya berapa kan tadi? 30 unit 2 bedroom. Sisanya apa tadi? 37 unit itu yang 2 bedroom, terus yang 12 unit itu yang 3 bedroom. Sisanya itu fasilitas untuk apartemennya, kayak misalkan kolam renang, terus ruang-ruang untuk berkumpul gitu sama penghuni. Erika, silakan. Joanna mau nanya dong, itu
kira-kira bisa jadinya bangunan kamu itu maksudnya jadi tokonya berapa banyak gitu? Buat Tokonya ya? Iya. Sejujurnya kalau tokonya belum gitu dihitungin sih, tapi bentar deh. Aku share lagi bentar ya. Jadi kalau toko itu, jadi dia per lantainya itu, Atau Joanne, kamu ada area ini nggak? Area yang untuk retailnya mungkin. Dari situ kan lebih gampang. ya kayak gini, kayak retailnya gitu, kan ini untuk di lantai satunya. Jadi walaupun misalkan tokonya di sini ada 3 gitu, tapi di tengah-tengah sirkulasinya itu ada kayak kios-kios kecil kayak gini. Jadi ini juga termasuk toko untuk jualan juga gitu, yang kayak di lantai satu ini. Terus untuk yang di lantai 2 juga ada. Jadi yang sebelah sini itu kayak eh, toko food court-nya, atau mau dihitungin ya, Erika? Iya. Yang di sini ada 6, 8, 9. Itu tuh kalau misalnya supermarket ini juga kehitung gitu kan ya? Iya, iya. Halo semuanya. Tadi Halo. Pak Anderson ya tanya ya tentang waktu ya. Itu ada di tugas kalian ya Iya. untuk mengetahui waktu pembangunan. Eh, saya boleh bantu ya buat tugasnya biar lancar. Oke, Miss. Makasih. Jadi gini, kalau misal dalam proses pembangunan, Joanne tadi jawabannya benar. Itu tergantung dana dari developer dan kemauan developer tuh mau selesai dalam berapa tahun. Nah, kita di sini tuh nggak ada developer sayangnya. Yang ada adalah bisnis manajemen, yaitu kalian, entrepreneur, sama arsitek. Nah, mungkin bisnis manajemen bisa, menurut saya bisa bikin simulasi. Kalau dari saya pribadi biasanya pembangunan paling cepat untuk skala dengan skala bangunan seperti Joen itu 2 sampai 3 tahun. Misal kita ambil 3 tahun, itu paling cepat karena dia ada konstruksi, struktur, jadi bangunan itu supaya bisa berdiri kokoh gitu, lalu masuk arsitektur, terus pengecatan, sampai sekat ruang-ruang gitu. Terus ketiga adalah interior. Tapi dari awal, dari tahap konstruksi sebenarnya tim dari developer tuh udah bisa jualin tuh. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun bisa dijanjikan bahwa sudah bisa operasional gitu. Misal dengan DP dulu lah, atau DP itu buat ngunci unitnya yang mana gitu. Untuk penyewaannya itu tergantung sama luasannya, nanti Joen bisa kasih keterangannya. Untuk yang kedua, kalau misalkan ada krisis kayak gini, misal COVID gini, kemungkinan properti itu stuck. Nah, bisa jadi sampai 5 tahun mundurnya gitu. Saya ada pernah proyek hotel Haris Sumarekon Bekasi, dia sampai 5 tahun baru bisa beroperasi karena nunggu dana pencairan. Anyway, developer biasanya harus narik uang dari bank untuk bisa muterin uang gitu kan. Jadi up to 5 years kalau misalkan skalanya segede bangunannya Joen ini gitu. Mungkin kayak gitu. Semoga bisa bantu. Kalau ada pertanyaan lain terkait item-item yang diperlukan untuk tugasnya, apalagi mungkin. Untuk ini, thank you, Miss. Tadi dikasih tahu yang harganya. Oh, kalau harganya, ini tuh tergantung banget. Kalau beton,
beton per meter persegi itu bisa 5 juta. Jadi dihitung per meter perseginya tuh. Meter perseginya itu hanya struktur ya, 5 juta per meter persegi. Nambah struktur, harganya tuh mirip-mirip. 5 juta juga misal, 10 udah. Lalu tambahin lagi masuk interior. Interior bisa jadi tergantung finishingnya. Bisa 3 sampai 5 juta. Let's say 1 meter perseginya tuh 15 juta. Untuk bangunan ini dikalikan nanti luas bangunannya berapa gitu, punya Joen. Kalau menurut saya gitu. Itu Oke. harga paling mahal ya. Bisa jadi lebih murah lagi. Oke. Oke? Ya. Thank you, Miss. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama, Joen. Oh iya, Rika tadi tokonya itu kurang lebih 65 untuk 4 lantai retail. 65. Oke, makasih Joen. Ya, sama-sama. Ini udah. Udah cukup? Lanjut. Udah, lanjut aja ya. Boleh. Oh iya, boleh. Kok nggak bisa screen share ya, Rika? Rika. Harus Joen, pindahin host-nya. tolong jadiin Loren host. Udah tuh. Oke, bentar. Oke. Kelihatan nggak? Lagi loading. Lagi nih. Udah? Belum sih di sini. Oh iya, belum. Bentar. Masih belum ya? Belum. Oh, kenapa ada ini? Bentar. Belum. Bentar ya. Masih loading di situ? Coba bentar. Oke. Udah? Udah. Oh ya udah. Mulai ya. Oke, selamat siang Bu Titik dan teman-teman semua. Jadi hari ini saya mau presentasiin mengenai bangunan Southfield Plaza-nya. Jadi yang kita tahu bangunan ini kan letaknya ada di Point Square Lebak Bulus ya, dia sebagai gerbang Jabodetabek. Jadi dekat dan letaknya juga dekat sama MRT Lebak Bulus. Terus ini ada bentuk site-nya yang udah dimodif. Untuk data proyek, dia punya GSB 6 meter, jadi bangun site-nya kita itu di offset 6 meter sekeliling ke dalam, dan luas site itu 7.000 meter persegi. Nah, bangunan ini nantinya punya luas total sekitar 27.000 meter persegi dengan jumlah lantai itu 12 lantai. Nah, programnya ada apa aja? Ada commercial public sama commercial private ya. Yang public itu retail, F&B, library, area open area kayak gini, sama ada co-working space, dan yang private-nya itu ada apartemen. Nah, buat konsep, karena yang kita tahu bangunan site ini tuh letaknya kayak gerbang Jabodetabek yang mana banyak banget kendaraan lalu lalang, terus sekelilingnya semuanya bangunan, jadi daerahnya ini polusinya baik banget. Jadinya di sini saya bikin konsepnya itu teras supaya apa? Supaya ngasih penghijauan, jadi kasih green area yang lebih lagi supaya polusinya tuh berkurang. Terus habis itu teras sendiri kan juga berarti area terbuka sebagai platform gitu. Jadi orang tuh
untuk nyatuin dari berbagai macam uh, kalangan. Jadi mulai dari yang middle to low itu sama-sama bisa gabung di teras ini gitu. Nah, ini shape transformation dari bangunannya. Jadi bangunan dasarnya itu ada persegi panjang sama ada oktagonal yang di merge, lalu habis itu tengahnya dikasih void supaya apa? Karena bangunannya tujuannya untuk welcome si pedestrian itu sendiri. Jadi pedestrian yang datang dari MRT Lebak Bulus tuh kalau bangunannya dibikin stage kayak gini tuh mereka bakal ngerasa terwelcome karena bangunannya tuh kayak kebuka gitu dan nyuruh mereka untuk masuk. Terus habis itu yang hijau ini, yang ada di atas ini tuh semuanya green area, jadi roof area sebagai terasnya. Gitu. Nah, ini zoningnya, jadi yang pink ini tuh dia nunjukin retail, yang merah kecil ini itu dia fungsinya sebagai multifunction hall, jadi bisa dijadiin buat pameran galeri dan sebagainya itu ada di sini, ruangannya terpisah. Terus habis itu yang kuning ini apartemen, jumlahnya ada 12 lantai, sama yang hijau ini green roof-nya. Nah, ini penampakan bangunannya. Jadi sisi depan ini itu ada retail, jumlah retailnya itu ada 6 lantai, dan yang belakang ini ada apartemen, jumlahnya 12 lantai. Nah, terus masing-masing di atas mereka tadi ada green roof-nya ya. Terus untuk di retail, lantai 1 sampai lantai 3 itu toko-toko, sedangkan untuk masuk ke lantai 4, di lantai 4 di sini tuh dia food court. Jadi food court di sini ada food court indoor dan food court outdoor. Nah, biar dapat konsep, biar dapat kesannya tuh kayak GoFood Festival. Terus kalau yang lantai atasnya ini itu ada library, dan library-nya ini digabung sama coworking space. Dan dia nggak cuma library indoor, karena mau ngasih kesan yang beda, jadi dibikin juga di sini ada library outdoor-nya. Terus habis itu di lantai atasnya dari si area ini yang merupakan multifunction hall itu ada green roof juga yang bisa diakses dari penghuni apartemen aja. Jadi green roof dari sisi sebelah sini, dan ini itu cuma bisa diakses sama penghuni apartemen. Lalu ada dari sini kelihatan kalau misalkan jalan, jadi ini akses mobil, dan di ini tuh ada akses pejalan kaki. Jadi ini tuh kalau misalkan kita datang dari arah MRT, kita dituntun masuknya tuh ke arah tengah-tengahnya, dan tengah-tengahnya itu plaza. Jadi dari plaza kita bisa masuk ke retail, kita juga bisa ke apartemen. Gitu. Jadi ini ada luasan dari si retail itu sendiri, startnya dari lantai ground floor sampai ke lantai 4 ya berarti. Jadi lantai ground floor itu ada lobby. Nah, di lobby ini cukup luas, jadi tokonya cuma 3 di lantai ground floor. Cuman di lobby ini nanti bisa ada stand-stand gitu, dan ada pameran-pameran kayak kalau kita di mall, di tengah-tengahnya tuh ada acara jualan apa-apa, nah itu bisa ada di lobby. Lalu untuk lantai 1, ini ada bioskop. Luasnya 240,8 meter persegi, jadi itu muat 4 studio buat bioskop, yang satu studionya itu sekitar 45 seat. Gitu. Terus ini ada retailnya. Dan ini ada food court yang indoor sama outdoor tadi, serta library indoor sama outdoor-nya. Nah, kalau ini untuk perhitungan yang apartemen, jadi ada 3 tipe bedroom di sini. Ada yang unit 1 bedroom, ada yang 2 bedroom, ada yang 3 bedroom. Nah, yang 1 bedroom ini isinya ada 1 kamar, 1 kamar mandi, living room sama kitchen, sama ada balkonnya juga. Nah, yang unit 2 bedroom juga sama, ada balkon, living room sama kitchen. Bedanya cuma dia di sini kamarnya ada 2. Terus kalau untuk unit 3 bedroom, dia ada 3 kamar, 2 kamar mandi, sama ada office, sama dia juga ada balkon. Nah, konsep dari apartemen ini, balkonnya itu sebagai teras. Jadi, balkon di sini itu bukan cuma sekedar buat kita keluar, ngintip sana, ngintip sini, tapi juga bisa, ibaratnya tuh kayak kita punya living room indoor, sama ada living room outdoor juga. Jadi, kita di outdoor ini bisa ngumpul-ngumpul. Nah, ini untuk denahnya, jadi singkat aja, jadi ini tuh denah ground floor yang sebelah sini, jadi dia tuh ngejelasin kalau misalkan kita sebagai pedestrian ini jalur masuk kita ada 2 di sisi sebelah kanan sama sisi sebelah kiri ini, lalu untuk mobil dan motor pengunjung itu dari sebelah sini, dan untuk loading dock dia dari sebelah sini, jadi aksesnya cuma biasa dari sebelah sini. Terus habis itu ini tadi saya bilang di lobby itu tengahnya luas, dari retail ini cuma 3, jadi yang di tengah ini bisa dipakai buat kios-kios juga. Terus habis itu untuk di apartemen ini ada supermarket, ada toilet, ada library khusus buat apartemen juga ada. Terus yang ini tuh masuk ke denah lantai 1, jadi denah lantai 1 sama denah lantai 2-nya itu
untuk retail tuh mirip, cuman bedanya di lantai 1 ini dia kan bioskop yang sisi ini. Kalau misalkan di lantai 2-nya itu ininya dijadiin kios, jadi nambah sekitar 3 sampai 4 kios. Untuk di denah lantai 3 khusus apartemen, denah lantai 3 sampai denah lantai 7-nya itu apartemennya kayak gini tipikal. Dan ini denah lantai 3 tuh nunjukin food court yang si indoor sama yang si outdoor yang di sebelah sini, ini depan. Kalau yang di belakangnya apartemennya. Dan ini ada denah yang lantai 4, dia nunjukin library. Ini yang kotaknya ini indoor, dan ini yang di luar ini outdoor-nya, dan apartemennya juga masih sama sampai ke lantai 7. Nah, ini merupakan contoh, ini tuh perspektif si 3D-nya lobby. Jadi kalau misalkan kita masuk, kita drop off dari sini, kita turun, kita akan ke lobby. Di sini nanti bisa ada kios-kios, lalu bisa keluarnya ini lanjut nyambung ke si outdoor area. Nah, outdoor area ini di sini ada konsep Jakartanya tuh bisa di depan di sini. Karena apa? Jadi outdoor area ini kita bisa ngumpul, makan, konsepnya tuh kayak ada gerobak-gerobak gini. Jadi buat ngejual makanan-makanan khas Jakarta. Terus di sini jadi plaza ya. Ini tuh jadi plazanya karena plaza sendiri kan kayak satu open area yang dikelilingin oleh bangunan-bangunan. Nah, ini posisinya plaza di sini tuh dikelilingin sama apartemen dan juga sama retailnya. Terus habis itu untuk di lantainya food court tadi, ini perspektif food court yang bagian outdoor. Itu kayak gini, jadi kita bisa ngeliat ke sekitar, sama kita juga bisa lihat ke arah apartemennya ini. Terus habis itu untuk yang library, ada indoor dan ada yang outdoor. Jadi ini bagian indoor. Di dalam library ini juga ada library anak-anak buat baca anak-anak, jadi dia konsepnya lebih fun gitu. Terus ada yang buat ruang baca, serta ini yang buat co-working space, jadi mereka dalam satu ruangan gitu. Terus habis itu buat yang di outdoor, jadi konsepnya lebih hijau, terus di luarnya mereka tetap bisa baca-baca, mereka bisa nulis dan sebagainya, kayak gitu. Terus habis itu ini masuk ke apartemen, jadi kayaknya kurang kelihatan jelas di sini, cuman di apartemen di sini ada satu kamar sama satu kamar mandi, terus ada living room sama ada kitchen-nya. Terus tadi yang dimaksud dengan living room ada indoor, ada outdoor, jadi di luar sini tuh mereka bisa ngumpul-ngumpul karena ini space-nya cukup gede ya. Terus ini ada potongannya yang nunjukin kalau misalkan dipotong dari sini tuh bangunannya kelihatannya kayak apa sih, gitu. Kamarnya kelihatannya kayak apa, kayak gini. Dan ini contoh perspektif balkonnya, jadi di mana kita tuh di depan sini tuh tempatnya cukup gede, bisa ngumpul-ngumpul, bisa ngelakuin aktivitas juga di luar, gitu. Terus ini contoh yang 2 bedroom, dia ada kamar, 2 kamar, sama ada toilet, ada living room, ada kitchen. Terus ini ada potongannya. Dan ini perspektifnya. Jadi kalau dari living room yang indoor, jadi living room sama kitchen itu bentuknya kayak gini. Terus ini arah kamar 2 dan ini kamar utamanya. Terus ini kitchen-nya. Dan ini contoh kamar master bedroom-nya yang di tipikal 2 bedroom. Dan ini tuh balkonnya kalau dari luar tuh kita kata kayak gini, dan di sini tuh bisa orang buat ngumpul-ngumpul juga. Jadi konsepnya tuh kayak gitu, apartemennya tuh. Nah, dan ini unit yang 3 bedroom. Unit 3 bedroom ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Jadi kalau di master bedroom ini di dalamnya udah sama ruang walk-in closet sama toilet master bedroom juga. Terus habis itu ada living room sama ada kitchen, terus ada office. Nah, ini juga potongannya. Dan ini contohnya dari si living room sama dining room. Jadi kalau kita masuk dari apartemen, kita akan ketemu si living room sama si kitchen dengan plafonnya yang beda supaya ketara. Terus ini ada depannya ada pintu ke outdoor. Terus dari sini ada lorong buat menuju ke kamar-kamar. Nah, ini contoh dari kamar master bedroom-nya. Jadi konsep si bangunan ini tuh dia punya color palette-nya itu nuansanya nuansa coklat, kuning, pokoknya warm tone gitu. Nah, terus ini contoh kamarnya yang master bedroom. Terus habis itu ini ada pintu ke kamar mandi dari sini. Nah, kamar mandinya tuh kayak gini. Jadi kalau kita masuk ada bathtub-nya. Terus kalau bisa dilihat di sini tuh ada pintu buat ke walk-in closet. Nah, kalau bathtub di sini di tipikal 3 bedroom dia cuma ada 1 kamar mandi yang buat bathtub, yang satu lagi tuh cuma shower aja. Nah, ini kalau dari contoh balkonnya. Jadi untuk di 3 bedroom itu ada jalusi-jalusi kayak gini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kamar tadi, ini tuh dari depannya tuh kelihatan kayak ada jalusi-jalusi gini. Dia juga fungsinya buat menghalang si cahaya matahari biar nggak langsung masuk semua gitu, biar nggak terlalu panas. Nah, terus habis itu ini yang tadi. Jadi buat ngumpul-ngumpul. Nah, terus untuk
fasilitas, jadi di apartemen ini khusus di lantai 8 itu nggak ada unit kamar, dia semuanya cuman unit fasilitas, di mana di sini ada infinity pool-nya, terus ini di bagian luar ya, kalau di bagian dalam ini perspektifnya, kalau infinity pool-nya kelihatan dari atas. Nah, terus kalau yang ini itu di dalamnya, jadi di sini tuh ada ruang arcade, terus ada ruang gym, sama ada ruang main di luar kayak gini, dan ini tuh di sisi sebelah sini tuh dilapisin railing kaca, jadi orang juga nggak bisa lompat keluar. Jadi nggak dilapisin dinding supaya apa? Jadi angin tuh bisa masuk, dan ini menghemat biaya bangunan juga, biar nggak perlu pakai AC gitu. Jadi ini ada anginnya udah bisa ada cross ventilation gitu. Terus di sini ada tempat-tempat orang duduk-duduk, tempat orang meeting dan sebagainya, itu bisa dilakuin di lantai 8 ini. Gitu. Ini contohnya. Nah, terus ini area arcade-nya yang tadi. Dan ini semua tuh fasilitas yang kayak gini ada di lantai 8. Nah, ini untuk, karena tadi kan bentuk bangunannya kayak tangga gitu, jadi yang ini tuh ada di lantai 10, dan di sini tuh open area juga, green area, buat orang duduk-duduk, buat orang barbecue, dan sebagainya itu ada di sini. Dan sama di lantai 11 juga ada open area yang kayak gini juga bentuknya. Nah, ini fasad dari bangunan, jadi di sisi sebelah barat bangunannya itu ada kayak ginian. Tujuannya apa? Selain buat mempercantik atau estetika bangunan, ini juga bisa buat menghalang sinar matahari. Jadi nggak terlalu panas juga bangunan yang nggak menerima terlalu banyak sinar matahari. Nah, ini kalau misalkan kita dari arah pedestrian, kita akan ngelihat ini. Jadi ini yang akan kita lihat. Kalau ini kan dari jalur mobil motor, yang ini kita dari jalur pedestrian. Kayak gini bangunannya. Nah, ini kalau kita masuk dari arah pedestrian, kita lurus terus ngikutin path-nya, kita akan masuk ke area ini. Yang tadi plazanya itu sendiri yang ada makanan Jakarta itu. Lalu ini tampak depan dari bangunannya, jadi kalau dari depan bangunannya kelihatannya kayak gini. Terus ini kalau dari sisi barat kayak gini, terus ini dari sisi belakangnya, dari selatan, kelihatannya kayak gini, sama ini yang dari timur. Udah gitu aja. Makasih. Makasih, Loren. Loren mau nanya dong. Kalau itu total unit apartemennya berapa banyak ya? Total Ntar dibuka ini, coba lihat. Ini. Halo? Halo? Ya. Keluar ya tadi ya? Bentar, ini. Jadi yang 1 bedroom ada 45 unit, yang 2 bedroom ada 60 unit, yang 3 bedroom ada 15 unit, itu total. Oke, makasih. Iya. Anderson mau nanya lagi gak, Anderson? Cukup, kayaknya udah jelas. Udah. Oke, iya udah. Gantian Cobra ya. Siap. Yo.
Ibu udah keluar ya? Ibu masih di sini atau Iya. enggak? Ibu udah keluar. Kobra bisa share screen nggak? Sebentar ya. Host disabled participant screen Oh, aku, sharing. bentar. Iya, nggak Eh, masalah. Coba, bisa nggak? Saya host sekarang. Harusnya bisa. Oke. Lebih baik apa nih? Saya download dulu atau bagaimana berarti? Saya tunggu bentar. Bisa nggak ya? Coba dulu ya. Sebentar. Ini share screen. Oke. Kelihatan nggak? Halo? Udah kelihatan. Kelihatan nggak? Ada yang tahu cara nge-presentate di sini bagaimana ya? F12 atau apa ya? Aku lupa ya. Di Google Slide. Oh, present ada nih. Udah kelihatan di presentate full screen atau belum? Belum sih. Udah kok. Udah full screen. Udah. Maaf ya, saya gaptek soalnya. Jadi gini. Oke, siang kawan-kawan. Jadi saya akan presentasikan Sawfield Plaza Lebus dengan tagline saya itu Back to Original. Jadi ini itu konsep yang berdasarkan menurut saya bagaimana sebuah plaza atau sebuah tempat yang memaksimalkan aktivitas orang dan juga memaksimalkan lalu lalang. Kalau yang namanya sebuah let's say mall atau enggak kayak tempat bisnis gitu kan ya, itu berarti harus sebisa mungkin semua area dijangkau oleh orang-orang dan we leave negatif area yang menurut kita ini khusus gitu kalau menurut saya. Jadi ada beberapa quote yang saya dapatkan. Yang pertama adalah you need messiness and magic, serendipity, insanity, and creativity comes from time out. Jadi sebuah desain yang menurut saya yang bagus itu ada sesuatu yang unexpected, sesuatu yang orang pertama merasa kok aneh, kok bisa seperti itu gitu. Dan menurut saya ada salah satu yang paling baik dari arsitektur kita di Indonesia itu ada salah satunya Pak Yoriantar yang menyatakan kalau budaya adalah masa depan, bukan masa lalu, asal usul harus dilestarikan, digunakan agar tidak hilang. Karena kita itu bukanlah bangsa pengikut, tapi kita penemu. Betul, kita punya banyak sekali orang berapa budaya yang bisa kita masukkan ke dalam kita punya project gitu. Nah, goalnya tetap sama, yang namanya transit oriented, it should be people circulation itu number one, it should be dari mulai bagaimana orang itu datang ke ke muka bangunannya, bagaimana mereka langsung berinteraksi, bagaimana kita bisa kasih orang alternatif, pakai sepeda lebih baik gitu kan ya, pakai sepeda lebih baik, lebih green, kita bisa changing the mindset orang-orang yang akan lewat ke sana dari MRT-nya ke jadi street-nya kita itu tuh yang dari kita sudah sepakati dan juga sudah di survei juga adalah bagaimana cara kita bisa menghubungkan antara si bangunan itu dari orang di MRT dan juga dari sekelilingnya. Jadi kita ngomong konsep dulu. Konsepnya itu a lot of things yang get into the mind adalah kayak when we say Southfield Plaza itu area yang dimana ada social status blend dan juga ada open area di mana semua orang bisa freely express activities. Which means activities adalah saya mau jalan-jalan, saya mau main-main, mungkin mau di sana, saya mau bawa anak-anak main atau nggak mau
ngelakuin apa aja di situ. Itu sampelnya adalah di DBS Merlion Singapura, kalau ada yang pernah ke sana. Itu area yang terbuka, yang semua orang bisa melakukan banyak hal. Lebak Bulus sendiri punya cerita di mana Lebak Bulus itu berarti valley atau lembah, dan Bulus itu berarti tortoise, shell dan valley. Dan dulu itu adalah area yang untuk lahan hijau, atau kita banyak greeneries yang ditanam, dan lahannya di sana itu subur sekali. Makanya kita tidak dari situ harus asumsikan bahwa area ini itu tuh punya sejarah sendiri gitu loh. Dan kita mau bawa si sejarah original ini nih ke orang-orang, ya, dengan catatan we have to be seperti yang tadi dibilang, we have to be efficient. Kita harus let's say lah semurah-murahnya tapi sebagus-bagusnya gitulah ya. And bangunan ini, kalau menurut saya, bangunan yang baik yang dilalui orang itu tidak bisa berpatokan pada menyatakan saya sebuah bangunan doang. Tetapi kita mau bangunan itu menjadi sebuah jalannya, jalur utama, ngegantiin jalur utama dari depan ke belakang gitu loh. Jadi bikin orang tertarik gimana caranya dia pasti mau lewat kita punya bangunan. Itu utamanya dari konsep saya. Jadi seperti ini. In this project, I created something that is maybe unusual. Atap di arsitektur itu menurut saya adalah sebuah identitas. Kalau misalnya kita ini aja ya. Misalnya saya menyatakan kalau saya tinggal di rumah tertentu. Kalau misalnya atap kita beda gitu kan, kita bisa ngomong, oh yang atapnya seperti A, yang atapnya seperti B gitu. Oh atapnya gede sendiri, atau enggak kayak, oh yang rumahnya begini nih. Jadi ini sebuah identitas, di mana identitasnya itu identitas sebuah kura-kura atau shell-nya, cangkangnya itu saya gunakan di atapnya dari bangunan ini sendiri. Nah, atapnya ini sendiri terbuat dari shell structure, dengan stylenya rumah tradisi Minangkabau. Nah, jadi saya membuat sebuah shell structure yang layered dengan single curve, dan menjadi kalau orang datang dan lihat pertama kali, karena kita berkesan seperti gate gitu kan, jadi kayak kita welcome orang dengan this grande gitu, grande roof gitu loh, dan membuat visual itu lebih besar gitu. Shell structure sendiri itu seperti ini. Kalau kita di awal-awal ini mempelajari di semester ini, jadi kita ingin buat sesuatu yang unik tapi masih Indonesia gitu. Nah, jadi kita bisa bawa konsep itu ke sini. Visi misinya, filosofinya, kita harus misinya adalah menjadi sebuah area yang sehat dan area yang orang akan melakukan one stop living di situ. Berarti dikarenakan ini akan menjadi sebuah tempat transisi, berarti kalau menurut saya perlu diketahui bahwa orang yang tinggal di sana tidak mencari sebuah istilahnya kekerenan atau kemahalannya gitu kan. Mereka incar sebuah area yang bisa mereka pakai, affordable, tetapi iconic. Jadi iconic adalah kata utamanya di sini. Dan dari tempat itu sendiri harus bisa diidentifikasi kalau misalnya orang-orang itu tercukupi gitu kan. Visinya itu better living, more communities, one stop area seperti biasa karena kita TOD, dan value yang diberikan adalah we create buildings for human, we create buildings for humanity. Kita tidak bikin bangunan supaya orang di dalam, tetapi kita bikin orang mau datang ke bangunan itu dan dia bisa express activity mereka di situ. Either itu community, either itu community, either itu orang-orang yang biasa, pelajar apa segala. Nah, ini adalah tampak di Southfield Plaza Lebaknya dan shell structure. Jadi
kenapa bentuknya kayak gini? Ini adalah yang tadi dibilang shell dan juga dari cangkang dan juga tanam-tanaman. Jadi aku ingin ngebuat sebuah tempat yang dimana orang pertama kali datang, mereka tidak melihat bahwa bangunan ini terpisah, tetapi dia jadi satu sama jalan. Jadi satu sama jalan, orang bisa langsung datang aja sepedaan naik ke atas gitu. Jadi sebisa mungkin itu tidak terpisah dari jalannya. Jadi yang membatasi antara jalanan dan juga si bangunannya itu adalah si ininya pedestriannya, dan pedestriannya itu juga dimulai dari levelnya ground. Jadi bangunan itu jadi mau orang itu pakai kursi roda, mau orang itu orang tua, itu terpenuhi kebutuhannya langsung menggunakan ramp dari depan. Jadi kalau kita lihat dari elevasi ya, jadi yang saya lakukan adalah saya memaksimalkan area untuk tinggal, karena itu tujuan utama menurut saya. Area tinggal mereka, area apartemennya kita perbanyak. Office, library, restoran, dan semacamnya kita buat supaya dia merasa seperti Ciwok Bandung. Itu kayak mall tapi dia terbuka. Dan mobil langsung turun ke bawah di awal-awal. Jadi pas masuk mobil itu langsung turun ke bawah, langsung di bawah itu ada area market kayak untuk Superindo dan segala macam. Kalau pernah ke Emporium, itu contoh yang bagus, market dicampur sama area parking sampingnya. Sport courts-nya itu ada di lantai 3, itu hanya bisa diakses oleh pemilik apartemen. Yang membedakan sirkulasi antara si pemilik apartemen dan juga pemilik yang awam adalah core yang di daerah belakang, di mana core yang area belakang itu ada khusus untuk naik ke apartemen. Jadi ini sampel dari floor plan saya, di mana kalau misalnya kita lihat, ini ada kelihatan kursor nggak, guys? Kelihatan. Kelihatan. Ada kelihatan ya? Maaf ya. Oke, jadi kalau mobil itu datang kan kita dari area sini ya. Kalau ini mobil datang. Nah, mobil datang di area sini kita langsung kalau dia mau drop off orang, maksudnya bisa aja nih, oh macet nih, ya udah kita drop off aja di sini gitu kan, pakai Gojek atau apapun gitu kan ya. Itu mudah sekali. Jadi orang kita anjurkan untuk sebanyak mungkin kena ke area kita. Harus bisa menjangkau dari paling depan sampai paling belakang. Jadi kita itu sebagai konektor, dan semakin banyak orang melewati site kita, berarti semakin banyak peluang bisnisnya. Either itu community events, either itu exhibition, either itu just for good food festivals and everything gitu. Nah, yang saya ingin buat itu adalah di mana area di bawah ini nih, retail ini sampai dengan belakang sini itu bisa dijangkau oleh sepeda, oleh vehicle kecil, skuter, sepeda, dan main-main seperti itu. Dia itu konsepnya seperti yang tadi di gambar utama, itu adalah di Singapura, namanya Bugis Street. Di Bugis Street itu, kalau udah ada yang pernah ke Bugis Street nggak di sini, di Singapura? Itu the best accessories area. Apa namanya? Kalau mau beli yang murah-murah dan bagi-bagi. So di Bugis, area retail dia itu bisa dilewatin oleh sepeda, bisa dilewatin sama orang juga. Jadi saya membuat kalau misalnya ini area depan kita garden, di mana kita bikin orang bangga nih kalau jalan di garden nih, ya. Ini gardennya itu namanya Garden of 100 Lights, 100 Color, 100 Lights, saya forgot. Nanti aku akan tunjukin. Ini main attraction. Di sini itu kita taruh exhibition area di paling tengah, supaya kalau kita punya event apapun itu, event dari komunitas apa segala, kita bisa taruh di mana semua orang bisa melihat juga. Sisanya di samping-samping itu adalah ada yang core, ini keren yang nggak ada core. Oke, yang ada core, ada yang retailnya, area-area seperti ini di retail. Oke, yang area sini core, tetapi nanti saya coba lihat kenapa ini tidak muncul di sini. Oke, jadi ini adalah sampel dari
a garden of 1,000 light, 1,000 color, 100 colors, garden of colors. Jadi kita mencoba untuk membuat area yang tadinya tandus, kita ubah jadi area landscape. Kayak bisa bikin orang seneng datang dan juga jalan gitu kan ya. Dan itu gampang diakses. Jadi kita ingin ini sebagai main attraction kenapa orang mau masuk ke tempat kita, ke area retail, keliling-keliling dan lihat-lihat fashion gitu kan ya. Anyway, untuk yang area tengah ini retail fashion. Jadi bayangin kalau misalnya malam-malam kita ada di daerah sini gitu kan ya, dan lampu-lampu fashion itu nyala gitu kan dekat-dekat sini kan ya, itu kayak Bugis Street Singapura. Oke, ini lantai 2. Lantai 2 ini adalah plan untuk offices, library, dan retail. Simpelnya adalah kita ingin ngebuat orang tinggal di sebisa mungkin dia ingin berinteraksi di luar dari bangunan. Karena kenapa? Mayoritas yang menggunakan bangunan itu yang menggunakan area itu sekarang itu adalah orang-orang dari office yang mungkin dari pagi sampai malam itu jarang kena angin luar. Lebih banyak masuk di office, habis itu kena freon dan segala macam. Nah, kalau misalnya dia datang ke tempat itu kan ya, dia harus melewati itu area yang attraction-nya, area yang itu harus dilewatin, baru bisa dia masuk di core yang ini. Lalu dia datang dan dia bisa either ke retail electronics di sini atau ini retail food. Retail food ini ada area yang terbuka ini biasa bisa untuk stages and customized gitu. Nah, mungkin saya nge-render per lantai begini ada kendala, saya nggak bisa nge-render full karena nggak ada VGA. Tapi juga untuk memudahkan para investor untuk kayak nge-guess ini itu apa, area apa gitu. Ini area core dan ini ada open area di mana ini bisa dipakai untuk study room. Yang sekarang ada zaman-zamannya study room, co-working room, itu disediakan di apartemen. Kita ada library, ada open library untuk semua, untuk kalangan yang awam juga bisa akses ini. Dan kita ada management office untuk apartemennya. Ini adalah sampel dari area yang quality-nya untuk si retail store. Jadi kita ingin buat retail store yang berjajar-jajar. Komunitas orang-orang dari, kan Jakarta Selatan itu tuh terkenal banget dengan area yang membuat makanan-makanan baru kan, jajanan-jajanan khas dan segala macam. Jadi kita ingin ngebuat mereka itu untuk datang ke tempat kita aja, habis itu kita buka something. Kita memperkenalkan jajanan-jajanan Jakarta Selatan ini ke dalam si bangunan. Jadi orang-orang yang datang ke area itu, yang lewat area itu bisa mendapatkan experience dari Jakarta Selatan ini. Karena Jakarta Selatan ini lumayan beragam. Mulai dari yang paling tradisional ada, yang dari yang paling modern itu ada gitu. Jadi muncullah makanan-makanan yang eksotis kadang seperti itu. Jadi itu yang mau kita bawa. Jadi this building is like from community for community. Jadi kalau orang-orang luar datang, mereka merasakan ini Jaksel gitu. It's not Jakarta, it's Jaksel. Jaksel itu beragam gitu. Oke, lantai 3 ini kita ada apartemen area dan juga sport hubs. Jadi kita ada apartemen area sini, lalu kita ada sport hubs. Sport hubs ini ada lapangan basket yang bisa untuk futsal juga berarti ya. Habis itu kita ada badminton, ada area badminton, dan kita ada area swimming pool. Swimming pool normal, it's not infinity pool. But it suffice untuk orang-orang yang tinggal di area apartemen itu. Karena yang kita tadi bilang bahwa bangunan ini itu for common good. Untuk saya, common good itu berarti bangunan yang bisa di-enjoy tanpa ada orang bilang apa namanya forces yang ekstra. Seperti misalnya kayak bioskop. Kalau kita bandingin kita mau
kita mau bandingin power bioskop kita dengan let's say bioskop mall-mall terdekat sana yang ada, mungkin kita pede tarik itu kalah. Kita ada bioskop buat apa? Yang terjadi mungkin seperti Lotte Mart gitu loh. Kita ada bioskop di situ tapi nggak ada yang lewat. Nah, yang kita inginkan adalah orang-orang datang dan dapat menggunakan store-nya. Jadi bukan area bioskopnya, tapi area yang open, orang-orang dari office datang mau hilangin penat, mau jalan-jalan. Inilah area adventure buat mereka. Jadi ini adalah salah satunya Southfield yang yang dilihat dari jalan ini. Lihat dari bawah dekat area pool. Oke. Nah, ini ada tipe-tipe apartemen. Nah, tipe apartemen ini ada ada dua. Itu yang satu ini yang 2 bedroom, ini yang 3 bedroom. Nah, untuk lebih detailnya, itu seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini, kalau yang 2 bedroom yang daerah sini, kita ada arah masuk di sini. Lalu ada dua bedroom, ini area toilet, area masak, area duduk. Untuk yang 3 bedroom, kita pas masuk nih, teras, ada tempat area makan, area kitchen, area masak, area living room, kita ada storage bahkan di dalamnya itu sendiri, kita ada walk-in closet. Toiletnya ini sendiri sudah jadi ini berdasarkan experience saya di mana toilet menurut saya itu 2 meters 2,25 kali 2,5 itu sudah cukup nyaman dan itu enak sekali. Dan juga ini ada bedroomnya ada 3 dan di mana 3-3-nya bisa dimasukin queen size bed. Oke. Untuk areanya itu kita pakai modulnya itu di 86 di mana kalau beserta dengan dindingnya itu sekitar 50 dikali sama 2 itu jadi 100. Jadi yang untuk 2 bedrooms itu about 50, yang 3 bedrooms itu about 100. Oke, room karakteristiknya. Jadi room karakteristik mood apa sih yang mau saya bawa di bangunan di kamar? Cozy feel, natural, elegant, dengan permainan mungkin cahaya lightingnya dan bahan-bahan natural. Jadi saya menggunakan dark gray paint, white gloss itu di material orang bilang apa namanya aksesorisnya dan juga wood parquet di beberapa bagian dari dindingnya. Jadi kalau misalnya kita mainkan, dia itu terlihat kalau ini agak malam ya, ini agak dark, cozy, kayak warm feeling di dalam bedroom karakter itu sendiri, gitu. Nah, untuk core ini adalah menurut saya lumayan penting dalam satu bangunan, apalagi itu apartemen, di mana ada tangga darurat ini, ada tangga normal, dan juga kita lihat ada elevator yang terpisah antara si service elevator, public elevator, juga private elevator. Ini memisahkan antara yang punya kartu dan tidak untuk ke area apartemen. Other than that, ini core yang di commercial public, ini dibikinnya lumayan lucu. Jadi kita mencoba untuk membuat core yang tidak terlalu kaku. Gitu. Jadi dengan catatan kita harus bisa menyematkan area-area listrik di sana, area-area plumbing di sana, dan segala macam. Ini area calculation ya. Kalau misalnya ada yang... Jadi di basement 2 itu area parkingnya sekitar 1.760 dan lantai basement 1 itu ada area retail yang tadi ada marketnya kayak Superindo di dalam disematkan dan segala macam. Di